Bab 6, Pembuatan palsu tingkat penyempurnaan tulang 1. Metode penyempurnaan tulang memiliki kekhasannya sendiri, bervariasi dalam tahap-tahapnya. Meskipun pertanyaan Suyan tentang penyempurnaan tulang tidak terduga, Li Xuan tetap tenang. Karena dulunya seorang novelis daring, ia pandai mengarang cerita. Belakangan ini, mengonsumsi sup ayam rebus dengan jamur Yuan 9 daun telah meningkatkan daya ingat dan menajamkan pikirannya, sehingga ia segera menemukan cara untuk mengarang penjelasan. Hari ini, gurumu akan menjelaskan secara rinci pengetahuan tentang penyempurnaan tulang. Penyempurnaan tulang adalah fondasi yang sangat penting, dan tidak bisa dianggap remeh. Ini menentukan kekuatan seni bela diri Anda. Jika tulang tidak kuat, tubuh tidak akan kuat. Pikiran Li Xuan berputar cepat saat ia mulai merangkai cerita dengan teratur. Teorinya membuat Suyan terpesona, yang sering mengangguk, kadang-kadang tampak seolah-olah mendapat kesadaran tiba-tiba. Jadi, penyempurnaan tulang memiliki banyak pertimbangan. Untungnya, guru saya sering mengajari saya untuk tenang dan sabar. Kalau tidak, saya akan terburu-buru menyempurnakan tulang tanpa memahami prinsip-prinsipnya. Bukankah itu akan merusak masa depan seni bela diri saya? Suyan mendesah dalam hati. Sesungguhnya, aku harus menaati ajaran guruku. Aku tidak boleh tidak sabar, melainkan tenang dan penuh wawasan. Semakin dia mendengarkan, semakin dia menyadari kedalaman tahap penyempurnaan tulang, dan setelah penyempurnaan tulang selesai, kekuatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Saya hampir menguasai penyempurnaan kulit. Setelah menyelesaikannya, saya harus menenangkan diri dan mempertimbangkan dengan saksama jalur penyempurnaan tulang sebelum memulai. Saya tidak boleh terburu-buru. Suyan telah mengambil keputusan. Li Xuan mengarang cerita sambil memperhatikan ekspresi Suyan. Melihat muridnya yang penuh perhatian dan serius, ia mengangguk puas dan berkata, "Anakku, ingatlah, meskipun kamu mulai berlatih dengan lambat, bukan berarti latihanmu akan selalu lambat, seperti membangun menara. Fondasi sangatlah penting. Jika fondasinya tidak kokoh, tidak stabil, tidak tahan angin dan hujan, dan mudah runtuh. Begitu pula dengan kultivasi. Mengejar kecepatan di tahap awal dapat membatasi potensi dan menghambat kemajuan seni bela diri Anda. Banyak orang di masa lalu yang terburu-buru dalam pelatihan awal, tampak berbakat, tetapi kemudian, dengan fondasi yang lemah, mereka berkembang perlahan, terkadang bahkan mencapai batas mereka, tidak dapat maju lebih jauh." Li Xuan menyampaikan kata-kata ini untuk menghibur Suyan. Meskipun ia belum merasakan ki dan darah, ia tidak perlu mengejar kecepatan dalam tahap dasar, memastikan fondasi yang kokoh adalah kuncinya. Namun, ketika Suyan mendengar ini, ia merasa lebih bersemangat. Ia berpikir, guru sedang memperingatkan saya. Meskipun kecepatan latihan saya tidak sebanding dengan orang-orang berbakat di masa lalu, selama saya memiliki fondasi yang kuat, saya pasti akan melampaui mereka pada akhirnya. Tuanku punya harapan besar padaku. Aku tidak bisa mengecewakannya. Saya harus meletakkan fondasi yang kokoh dan melampaui individu-individu legendaris itu. Suyan merasakan gelombang rasa terima kasih yang luar biasa dan berkata dengan hormat, "Guru, jangan khawatir. Aku akan mengingat ajaranmu. Bersabarlah, bangunlah fondasi yang kokoh, dan takkan mengecewakanmu." Li Xuan mengangguk puas dan berkata, "Saya lega mengetahui bahwa Anda memahami niat saya." Dia mendesah dalam hati, akhirnya, aku berhasil menipunya lagi. Bahkan jika dia butuh sebulan, atau 2 bulan untuk merasakan ki dan darahnya, seharusnya dia bisa tetap tenang, kan? Lagi pula, setelah mengonsumsi sup ayam rebus jamur Yuan 9 daun, aku menjadi lebih kuat dan tubuhnya juga seharusnya semakin kuat. Dia pasti berpikir itu karena latihannya. Namun, menipu seseorang hanya akan bertahan sebentar, terutama dalam hal kultivasi. Suyan mungkin agak lambat dalam memahami, jadi aku harus memikirkan strategi keluar. Orang ini punya latar belakang yang kuat, setelah mental Suyan stabil, sisanya mudah. Dia hanya perlu membiarkannya melanjutkan latihannya. Masih ada banyak waktu untuk tenggat waktu 1 tahun itu. Guru, Anda menyebutkan bahwa penyempurnaan tulang memiliki tahapan-tahapan. Bisakah Anda menjelaskannya? Suyan bertanya dengan hormat. Ya, memang benar, penyempurnaan tulang memiliki tahapan yang berbeda. Li Xuan terdiam sejenak, hampir lupa bahwa ia harus membangun tahapan penyempurnaan tulang. Jika aku membuat tingkat kesulitan dalam pemurnian tulang menjadi tinggi,
Suyan bahkan belum merasakan qi dan darahnya, dan bahkan tidak bisa melakukan pemurnian kulit. Pemurnian tulang yang lebih sulit akan menjadi lebih sulit lagi. Begitu ia tidak berhasil berkultivasi dalam jangka waktu lama, ia akan mengakui kesulitannya dan merasa bakatnya tidak cukup. Lalu ia akan menyarankan untuk berhenti dan merasa bersalah atas usaha sia-sia sang guru dalam melatihnya. Jika aku memberinya kesempatan lagi, seperti mengizinkan anak-anaknya masuk, dan membiarkannya melihat secercah harapan. Meskipun ia tidak bisa mengolah dirinya sendiri, biarlah anak-anaknya mengolahnya saja. Dengan begini, kemungkinan terbongkarnya akan semakin kecil. Aku juga bisa mendapatkan bonus dari upacara inisiasi anak-anaknya di masa depan. Dia sudah menipunya sekali, jadi dia tidak keberatan melakukannya untuk kedua kalinya. Li Xuan memutuskan bahwa setelah semuanya selesai, ia akan melarikan diri dari desa pegunungan kecil ini dan bersembunyi di negeri Wu. Dengan begitu, kemungkinan bertemu Suyan lagi akan sangat kecil. Dengan hadiah upacara inisiasi Suyan, dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik di negeri Wu. Dia menenangkan dirinya, memasang ekspresi serius dan berkata, jalur pemurnian tulang terdiri dari 4 tahap, memurnikan tulang menjadi besi, memurnikan tulang menjadi perunggu, memurnikan tulang menjadi emas, dan memurnikan tulang menjadi giok. Suyan tampak bersemangat, bertanya, tulang besi, tulang perunggu, tulang emas, tulang giok, apakah ini 4 tahap penyempurnaan tulang? Li Xuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, bukan. Ini adalah 4 tahap penyempurnaan tulang yang mewakili batas potensi seni bela diri dan kekuatan individu. Tulang besi adalah tahap penyempurnaan tulang yang paling umum bagi seniman bela diri. Qi dan darah melunakkan tulang menjadi sekeras besi, tahan terhadap tebasan pedang biasa. Tentu saja, tulang besi hanyalah tulang biasa, potensinya untuk seni bela diri tidak tinggi. Tulang perunggu lebih kuat daripada tulang besi, dan tulangnya seperti perunggu. Bahkan setelah mati, ia tidak akan membusuk selama 1000 tahun. Setelah tulang perunggu diolah, fondasinya kuat, dan potensi bela dirinya lebih tinggi, sehingga dianggap di atas rata-rata. Hanya setelah mencapai tahap tulang emas, Anda dianggap benar-benar luar biasa. Li Xuan menjadi serius. Semua legenda masa lalu, tanpa terkecuali, telah mencapai tahap tulang emas. Kegembiraan Suyan mencapai puncaknya. Matanya berbinar saat dia bertanya, Guru, bagaimana caranya seseorang bisa mencapai tahap tulang emas? Melihat ekspresi antusias Suyan, Li Xuan sedikit terdiam. Si bodoh ini, apa dia benar-benar berpikir bisa berkultivasi ke tahap tulang emas? Ini hanya sesuatu yang saya buat. Jadi, katanya dengan serius, sabar, jangan terburu-buru. Baik, Guru. Suyan segera menahan diri dari rasa antusiasnya dan duduk tegak. Setelah tulang emas tercapai, bahkan setelah kematian dan penguburan selama 10.000 tahun, tulang itu tetap keemasan dengan kekerasan yang melampaui baja. Namun di antara para jenius, hanya 1 dari 10.000 yang dapat mencapai tulang emas. Li Xuan berbicara dengan nada berat. Ketika saya mengatakan 1 dari 10.000, yang saya maksud adalah 1 di antara banyak keajaiban. Guru, apakah ada juga tingkatan yang berbeda di antara para jenius? Suyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, Li Xuan mengangguk, sama saja dengan wanita cantik. Sekalipun mereka dianggap cantik, tetap saja ada perbedaan level. Sama saja dengan anak ajaib, Suyan mengerti. Begitu, sama seperti para gadis panggung papan atas di gedung Chunxiang di wilayah Sungai Timur. Meskipun mereka semua dianggap cantik, Oiran bahkan lebih cantik. Li Xuan menatapnya aneh, mengumpat dalam hati, seperti yang diharapkan dari seorang pemuda kaya. Dia sudah pernah ke beberapa tempat yang mencurigakan. Aku juga ingin pergi. Guru, sebagai murid Anda, saya hanya ingin membuat perbandingan. Saya belum pernah ke sana. Saat menyadari tatapan aneh Li Xuan, Suyan segera menjelaskan dengan malu.